Lantas apa yang membuat antrean truk kemarin membuat kemacetan yang cukup parah? Kita akan tanyakan kepada Direktur Pengelola PT Pelindo, Putut Sri Bulyanto. Selamat sore, Pak Putut. Selamat sore, Mbak Nesisna. Pak Putut, kami ingin mengkonfirmasi kembali. Ini benarkah kemarin ada 4.000 truk yang mengantri untuk proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Pak Putut? Iya, Mbak. Itu khusus mengantri 4.200 khusus ke terminal NPCT 1. Lantas sebetulnya berapa? Dari kapasitas? Iya, berapa kapasitasnya sebenarnya di situ 2.600, Mbak. 2.600 di salah satu terminal kami. Oke, jadi artinya ini melebihi kapasitas sampai 100% begitu. Satu truk ini membutuhkan waktu berapa lama untuk proses bongkar muat sehingga menyebabkan antrean yang cukup panjang kemarin? Sebenarnya kalau satu truk itu masuk itu memang kita batasi mereka 90 menit di dalam. Tetapi memang kemarin itu terjadi lonjakan 4.000 itu karena ada delay kapal. Jadi ada kapal yang terlambat masuk sehingga kemarin bertumpuk 3 kapal masuk di terminal NPCT 1. Sehingga menyebabkan adanya lonjakan jumlah peti kemas. Kendaraan yang masuk. Jadi artinya ini kemacetan parah yang terjadi tidak hanya akibat antrian atau jumlah kontainer dan truk yang membludak hingga 4.200 tersebut, tetapi juga ada faktor lain yaitu terlambatnya kapal untuk proses bongkar muat tersebut, begitu? Betul. Kalau kapal nggak terlambat sebenarnya tidak akan ada kejadian sebegitu besar kendaraan. Baik, kapal terlambat ini sejak kapan, Pak Putut? Jadwalnya keterlambatan kapal hari Rabu itu mereka terlambat, ada 1 kapal yang terlambat sehingga menumpuk itu jadi 3. Baik. Sebelumnya, apakah ada antisipasi dari pihak Pelindo sendiri terkait dengan potensi membludaknya jumlah kontainer dan truk yang akan melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok? Mengingat sebelumnya sudah ada pembatasan pada saat arus mudik kemarin, kemudian juga ini menjelang libur panjang akhir pekan. Lantas sebetulnya persiapan dari Pelindo sendiri ini seperti apa? Sebenarnya kalau mendekati libur panjang begitu memang di akhir minggu selalu akan ada lonjakan. Di samping itu kemarin juga libur tetap akan ada penambahan jumlah setelah libur hari raya. Tetapi memang kalau tidak ada delay oleh kapal, kita sebenarnya sudah bisa antisipasi dengan kita menyediakan buffer juga untuk truk. Jadi memang di satu terminal ketika terjadi kemacetan, maka memang tadi Pak Disubilang memang akan berimbas kemana-mana. Oke. Kita sudah antisipasi, Mbak, sebenarnya. Oke, jadi sebetulnya sudah ada langkah antisipasi, tapi ada hal yang di luar dari rencana terkait dengan keterlambatan kapal tersebut. Ini merupakan kejadian pertama kali kah terkait dengan keterlambatan kapal ini, Pak Putut? Kalau keterlambatan kapal beberapa, tetapi kalau tidak bersamaan ya, tidak dalam kondisi yang kalau kapasitas terminal tersebut masih cukup, tidak melebihi, kalau lambat kapal bisa kita antisipasi, Mbak. Kita selesaikan di terminal. Tetapi kalau dia kapasitas jumlah yang kendaraan masuk ke terminal tersebut melebihi kapasitas maksimalnya, maka keterlambatan kapal tidak bisa diselesaikan dalam terminal. Ini yang kami tentu sudah melakukan teguran dan evaluasi pada terminal yang melebihi tersebut. Oke, Pak Putut, dan langkahnya, langkah yang kami lakukan semalam kan sudah mulai turun juga, hari ini sudah membaik. Kami melakukan pemindahan, penyandaran kapal dari terminal yang penuh tersebut ke terminal lain. Oke. Pak Putut, Pelabuhan Tanjung Priok sendiri ini kan sudah beroperasi cukup lama begitu. Apakah ini jumlah kontainer dan truk terbanyak sepanjang beroperasinya Pelabuhan Tanjung Priok yang mencapai angka 4.200 dalam waktu yang bersamaan, Pak Putut? Sebenarnya yang 4.200 itu ke satu terminal, Mbak, ya. Kalau seluruh terminal bisa jadi 15 ribuan atau di atas 15, minimal 15 ribu hari-hari, memang biasa seangka segitu. Tetapi karena di salah satu terminal tadi saya bilang melebihi kapasitas sehingga menyebabkan yang lain kena. Baik. Dan sebenarnya kalau langkah jangka panjang, Mbak, ya. Pelindo sendiri kan hari ini sedang membangun
North Priok Eastern Access yang akan menghubungkan terminal kami di Kalibaru itu langsung ke arah tol di Cibitung Cilincing. Jadi ke depan memang kita sedang membangun untuk akses transportasi darat ini. Kita untuk mengantisipasi ke depan, kita sudah melakukan bahwa kita tidak mungkin mengharapkan seperti ini terus, tapi kita sedang proses pembangunan. Dan perkiraan sekitar maksimal 2 tahun ke depan sudah selesai ini. Oke, jadi ada penambahan pelabuhan baru untuk ya nanti bisa menampung. Dan aksesnya, Mbak. Oke, akses dan juga aksesnya. Oke, baik. Lantas ini kalau kita melihat kemacetan yang terjadi kurang lebih terjadi selama 24 jam yang menimbulkan kerugian 125 atau 120 miliar bagi para pengusaha truk, di mana ini kerugian mencakup BBM, ongkos makan dan lain sebagainya. Lantas adakah kompensasi yang diberikan oleh pihak Pelindo kepada para pengusaha truk dan juga kontainer, Pak Putut? Kalau kompensasi tentu Mbak yang bisa kita berikan biasanya sudah jadi SOP kami ketika teman-teman terjadi kemacetan, kita akan memberikan konsumsi makan terhadap teman-teman sopir di semua terminal kami. Itu satu sistem prosedur yang kita jalankan Mbak sehari-hari seperti itu kepada sopir di lapangan. Oke, baik. Setelah itu adakah kompensasi lain yang diberikan? Belum, ini belum diskusikan ya dengan teman-teman asosiasi. Oke. Dan juga terkait dengan DPR yang rencananya akan memanggil Pelindo dan juga Kemenhub untuk meminta penjelasan terkait dengan hal ini apakah sudah ada konfirmasi atau informasi terkait dengan pemanggilan tersebut, Pak Putut? Kami tentu dengan senang hati akan menyampaikan kondisi apa yang kami alami dan tentu kewajiban kami Mbak untuk menjelaskan dan kami sebagai bagian dari Departemen Perhubungan dan dengan Komisi 5 tentu kami jelaskan. Baik. Kita harapkan bahwasannya kemacetan panjang yang disebabkan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok itu tidak kembali terjadi ya Pak Putut, karena tidak hanya merugikan pihak pelabuhan tentunya, pihak pengusaha truk dan kontainer, tapi juga warga masyarakat sekitar. Terima kasih Direktur Pengelola PT Pelindo Putut Sri Mulyanto sudah bersedia berbincang di Lintas Sore. Baik. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kami. Kalau tadi kita sudah mendengarkan apa kemudian penjelasan dari PT Pelindo terkait kemacetan yang terjadi kemarin, lantas kemudian apa yang kemudian membuat kemacetan ini berdampak hingga ke berbagai kawasan di Jakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setijo Warno. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Pak Joko, menurut analisa Anda, ini apa yang membuat kemacetan panjang akibat antrean truk itu bisa terjadi? Kita ini negara kepulauan ya. Mestinya kan semuanya itu jangan ditumpu pada jalan raya. Logistik kita itu kan semuanya numpunya kepada jalan raya. Padahal Belanda dulu sudah mengajarkan kita bagaimana membangun pelabuhan itu dengan benar. Aksesnya itu tidak hanya jalan raya, mestinya harus ada akses jalan rel. Semua pelabuhan-pelabuhan di masa Hindia Belanda, termasuk Tanjung Priok yang lama ya, itu ada akses jalan rel sampai dengan dermaga. Ya, sekarang akses jalan dermaga itu seluruh pelabuhan Indonesia itu hanya tinggal satu aja, itu yang ada di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Yang lainnya itu terputus. Ya, jadi kalau buat master plan itu tidak pernah memasukkan jalan rel. Bahkan ada pelabuhan yang baru, ya, itu Kuala Tanjung itu relnya juga sampai dermaga. Ditambah lagi ini kemarin juga ada operasional yang cukup lama itu kan, sekitar 16 hari itu sebenarnya mengganggu juga, jadi bisa jadi penumpukan juga terjadi di situ gitu kan. Dan biasanya kalau sudah seperti ini terus-menerus, makanya kalau tadi ada Pelindo akan buat pelabuhan baru, ya dimasukkan jalan relnya sampai ke dermaga, bukan diputus di tengah, double handling, nanti ada bisnis baru lagi. Ini kan membuat bisnis baru di dalam, yang akhirnya jadi mahal. Dan ini juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pasti itu. Makanya jangan harap 8%, 5% sudah alhamdulillah pertumbuhan ekonomi. Kalau logistik kita masih seperti ini tata cara pengelolaannya. Semuanya ditumpu pada jalan raya. Pada jalan raya itu juga tidak siap menampung.
hal seperti ini gitu ya. Oke, jadi artinya memang ada kemungkinan kesalahan dalam pengaturan keluar masuk truk untuk bongkar muat atau memang karena kapasitas pelabuhan yang juga tidak mampu menampung antrean 4.000 truk tersebut, Pak Joko? Ya, sebenarnya seperti ini tuh kalau kita tanya pada mereka itu sudah rutin kan, keterlambatan itu. Bahkan mereka juga tersiksa kalau masuk pelabuhannya ini kan beberapa kali di demo kan. Karena apa? Mereka juga cukup lama. Artinya pada saat mendesain pelabuhan ini tidak memperhitungkan aksesnya. Ini tadi jalan tol lagi, apa tol, nggak bakal selesai itu. Ya, harus masuk ada akses jalan relnya. Kenapa takut jalan rel gitu loh? Saya tuh heran di Indonesia. Di banyak negara di Eropa, semua pelabuhan-pelabuhan besar seperti ini, itu akses relnya masuk ke dalam gitu loh. Memang ada pembagian nanti kalau yang dekat-dekat jarak pendek kurang 500 kilo mungkin dengan truk ya, tapi jangan semuanya dengan truk, pasti seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini terus-menerus tidak bakal hilang, walaupun nanti katanya buat akses tol nggak bakal hilang, yakinlah. Selama kita berpikir akses kita hanya jalan raya. Ini juga penyiksaan buat para sopir, pengemudi truk itu menghindar sebenarnya mereka masuk ke pelabuhan seperti ini. Belum lagi mereka sisi kesehatannya juga, keselamatan juga mengerikan itu. Jadi media mungkin ini agak lancar, coba tiap hari lihat seperti apa kesehatan para pengemudinya itu yang truk ini masuk pelabuhan Tanjung Priok ya, mengerikan gitu kan. Ya, okay. Pak Joko, tapi kalau kita lihat pelabuhan Tanjung Priok sendiri ini kan sudah berdiri lama begitu dengan aksesnya memang saat ini ya tol begitu, jalan raya. Lantas menurut Anda akses seperti apa yang perlu dibuat untuk bisa mengalihkan akses dari jalan tol dan jalan raya ini semoga agar nantinya bisa mudah diakses oleh para supir-supir truk agar kemacetan tidak kembali terjadi, Pak Joko? Ya, dibuat akses jalan rel ke pelabuhan itu kalau pengen lebih lancar ya. Kalau enggak ya seperti ini terus gitu loh. Makanya Kementerian Perhubungan kalau membuat pelabuhan-pelabuhan itu ada sejalan, dimasukkan master plan-nya itu ada jalan, jangan mengandalkan jalan raya. Seperti di Semarang, itu ada pelabuhan Tanjung Mas, relnya dibangun, yang nggak digunakan juga sekarang. Karena nggak sampai dermaga, berhenti, nanti turun lagi double handling kan. Nah, mikir-mikir kan orang, soal pengusaha itu kan, selalu begitu. Ya, Tanjung Priok juga ada akses relnya, tapi ada double handling lagi. Ada pengusaha baru lagi. Jadi ini mainan bisnis-bisnisan yang sebenarnya merusak tata kelola logistik kita. Makanya mahal logistik kita tuh ya kayak perilaku seperti ini. Ya pemerintah segeralah membenahi ya. Untuk apa tata kelola angkutan logistik kita yang ini baru Tanjung Priok, belum lagi nanti ada pelabuhan-pelabuhan lainnya. Hampir sama itu. Ya. Oke, jadi artinya memang harus dibuat jalan khusus, jalan rel untuk menuju ke pelabuhan karena jalan raya dan jalan tol tidak mampu untuk menampung akses untuk bongkar muat truk dan juga kontainer ke pelabuhan itu sendiri. Dan kalau kita melihat Pelindo sempat menyampaikan minta maaf kepada publik jika antrean terjadi karena banyaknya truk yang melakukan bongkar muat sebelum masa libur panjang dan kita tahu bahwa libur panjang pekan ini kan sebetulnya sudah terjadwal di kalender. Mengapa hal ini tidak bisa diantisipasi menurut Anda? Ya itu tadi awal mulanya kan pada saat mudik lebaran itu kan cukup panjang ya, sampai 16 hari. Itu kan kemarin dari Apindo juga sudah mengusulkan jangan diperpanjang karena esesnya juga akan muncul. Ya, tapi ya pemerintah tetap saja tidak mengguring, mendengar juga tidak mau. Padahal awal-awalnya dulu peniadaan operasi angkutan barang itu ya, itu paling maksimal 5 hari aja. Sekarang makin lama, mungkin tahun depan bisa 1 bulan itu kan. Ya hancurlah logistik kita kalau semua seperti itu kan. Artinya pertumbuhan ekonomi kita itu, para pembantu presiden tidak melihat itu sebagai faktor menentukan pertumbuhan ekonomi negara. Gitu loh. Dianggapnya ini membebani pengguna kendaraan pribadi, menyebabkan kecelakaan. Nah, karena itu terodol, makanya dibenahi sekalian semuanya. Termasuk juga mengenai terodol tadi, gitu loh. Jadi 1 kali kerja semuanya dibenahi. Dan janji itu kan kemarin mau dilakukan pada saat mudik lebaran, hanya ngomong habis itu ya nggak dilakukan juga. Nggak tahu kapan lagi mau diberesin gitu kan. Jadi kita beresin semuanya lah, ya sistem logistik kita, termasuk juga tata kelola bagaimana punya master plan yang bagus untuk logistik kita. Jangan semuanya ditumpukan pada jalan raya. Kalau seperti ini, ya jalannya juga bebannya cukup berat gitu kan.
Oke, jadi ini perlu adanya master plan untuk terkait dengan sistem pengelolaan kendaraan berat di sekitar pelabuhan agar kejadian serupa tidak terulang. Tapi kalau kita mengutip dari Pelindo sendiri, saat ini sedang membangun akses untuk bisa memperbaiki akses menuju pelabuhan. Tapi ini akan baru terrealisasi kemungkinan 2 tahun lagi. Lantas untuk solusi jangka pendek, menurut Anda apa yang perlu dilakukan oleh pihak pengelola pelabuhan, Pak Joko? Ya kalau seperti ini sudah terlanjur ya susah juga ya. Karena aksesnya sudah seperti membangun infrastruktur kan butuh waktu juga, nggak bisa seketika dibangun. Baik. Atau mengalihkan beberapa kapal mungkin tidak berangkat dari Tanjung Priok, tapi apakah mungkin gitu kan ya? Ada apa itu Panembahan juga, saya kira juga itu belum beroperasi maksimal. Semuanya tumpunya di Tanjung Priok. Dulu awal-awalnya senang semua kan Tanjung Priok, tapi setelah lama-lama semua ditumpukan ke sana, nah ini jadi persoalan juga. Nah, Panembahan seperti apa ini kan sebenarnya mau digunakan, tapi sampai saat ini juga belum maksimal karena aksesnya juga tidak begitu bagus. Betul. Baik. Terima kasih Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setio Warno atas pandangan dan juga informasi Anda di Berita Satu Sore. Selamat sore dan salam sehat. Terima kasih. Sorry. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hujan dengan